Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anin Nawas bin Sam'an Wa 'anil Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu qala qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi 'anil birri wal ismi faqala faqala al birru husnul khuluqi al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wal ismu ma fi sadrika wa karihta ayyatli'a alaihin nas wa karihta alaihin nas akhrajahu Muslim. akhrajahu Muslim. Nah, baik kita terjemah. Wa 'anin Nawas bin Sam'an. Hadis diterima dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, nah Nawas berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri, yaitu tentang albir. Albir itu kebaikan ya. Wal ismi, dan Nawas bertanya tentang al-ism, dosa. Jadi bertanya pada Rasulullah terkait kebaikan dan dosa atau albir dan al-ismi. Faqala, maka Rasulullah menjawab, albirru, bahwa yang dimaksud dengan bir, kebaikan itu adalah husnul khuluqi, yaitu husnul khuluq atau akhlak yang baik. Wal ismu, sedangkan ism atau dosa itu adalah mahaka fi sadrika, apa yang menggelisahkan dalam dadamu ya, jadi yang membuat gelisah gitu dalam dada. Wa karihta, dan engkau tidak suka atau engkau benci ayyatli'a alaihin nas, nampak gitu ya, terlihat di hadapan orang lain. Jadi secara singkat hadis ini menjelaskan definisi ya, bahwa kebaikan itu, albir itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah maha kafisadarika, apa yang membuat hati gelisah ya, maha kafisadarika, yang menggelisahkan dalam hatimu. Wakarihta, dan engkau merasa benci gitu ya, atau tidak suka ayyatli'a, diketahui alaihin nas, jadi di hadapan manusia, atau nampak atau terlihat di hadapan manusia. Baik, silahkan ada yang menerjemahkan terlebih dahulu. Silahkan. Coba Bunda nggih. Silakan Bunda Juhro. Wa 'anin Nawas bin Sam'an, dari Nawas putra Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, sa'altu, aku bertanya Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bir wal ismi, tentang kebaikan dan dosa. Faqala, maka Rasulullah menjawab, albir husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu, dan dosa adalah khalqa, apa benar? Mahaka fisadarika, apa yang menggelisahkan di dadamu. Wa karihta,
ayat alaihin nas. Dan kamu tidak suka apabila hal itu diketahui oleh orang. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Ya, baik. Sudah ya dibaca oleh Bunda Juhro. Mari kita sama-sama baca dulu supaya ini bernostalgia ya waktu santri. Hadis ini ya di Bulughul Maram ada di bab adab. Kita baca bareng-bareng lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi faqala al birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihin nas akhrajahu Muslim. Nah, baik. Setelah kita baca, kemudian sedikit-sedikit ada takhrij hadis ya. Dalam istilah hadis ada takhrij, apakah kedudukannya nanti sahih atau dhaif atau hasan gitu ya. Nah, ini hadis dari Nawas bin Sim'an, ada yang Sam'an, ada yang Sim'an, ada yang tadi ya ada yang membacanya Sim'an, ada yang Sam'an. Namun yang lebih masyhurnya itu adalah Sim'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Bir Wasilah bab adab ya. Bab tafsir Al-Bir wal If. Nah, ini dari jalur Muawiyah bin Salih, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya, dari Nawas bin Sim'an al-Ansari, yang tepatnya bukan al-Ansari, namun al-Kilabi. Nah, ini hasil takhrij ya. Subhanallah, ini hasil takhrijnya di yang sebenarnya begini gitu ya. Nah, yang lebih masyhurnya al-Kilabi. Nah, dalam Bulughul Maram disebutnya itu An-Nawas bin Sim'an, dibacanya di radhiyallahu an, tetapi menurut pentakhrij di sini yang lebih tepatnya itu radhiyallahu anhuma, karena ayahnya dari Sim'an juga adalah termasuk sahabat. Nah, baik, selanjutnya kita pun akan beralih pada faidahnya Bapak Ibu. Faidah hadisnya. Nah, ini menurut para ulama albir, tadi kan albir itu apa gitu ya, bahwa albir itu kalau menurut hadis tadi kan husnul khuluq secara umum. Nah, sih bir teh kebaikan itu apa? Husnul khuluq ya, yaitu kebaikan. Nah, apa yang maksud kebaikan di sini? Nah, ini para ulama mencoba memberi syarah gitu ya. Kalau ke Quran tafsir, kalau di sini memberikan syarah, albir di sini artinya adalah silaturahmi, menjalin hubungan kekerabatan ya. Tetapi ada juga dimaknai albir itu adalah cara bergaul yang baik tadi, husnul khuluq, cara bergaul yang baik. Juga albir di sini bisa maknanya itu ketaatan. Nah, semua ini termasuk bagian dari husnul khuluq. Makanya kenapa dalam hadisnya albir husnul khuluq, bahwa bir itu adalah akhlak yang mulia. Nah, demikianlah penjelasan dari Imam Nawawi bahwa bir di sini apa dalam syarahnya itu adalah bisa
diartikan silaturahmi, bisa juga cara bergaul yang baik, juga bir itu bisa bermakna ketaatan. Nah, akhlak yang mulia ini adalah bentuk kebaikan yang paling utama. Nah, husnul khuluq ya, akhlak yang mulia ini adalah berakhlak dengan akhlak yang sesuai syariat gitu. Beradab dengan adab yang diajarkan oleh Allah kepada hambanya gitu. Nah, seperti ini. Kemudian albir atau kebaikan ini dimutlakan untuk setiap perbuatan ketaatan baik yang lahir maupun yang batin. Demikianlah Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ah Al-Fatawa menyebutkan bahwa pokoknya intinya albir itu adalah segala bentuk perintah Allah. Nah, itu pokoknya mudah-mudahan kita diberikan hidayatut taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan seluruh albir ya, albir yang husnul khuluq ini. Nah, kemudian kita lihat lagi ada penjelasan apa. Nah, di sini disampaikan bahwa albir juga bisa dimaknai lawan dari uquq. Minggu kemarin kita sudah belajar uquqal ummahat wa wa'dal banat. Nah, di Kang Asep kemarin memperlihatkan ya, albir juga kalau dilihat dari sisi bahasa, albir itu bisa lawan kata dari uquq, durhaka. Sehingga ada istilah birrul walidain. Bir itu kan berbuat baik walidain pada orang tua. Nah, albir dalam istilah bermakna berbuat baik dan menyambung hubungan dengan kedua orang tua. Nah, jadi bisa ketika mengamalkan albir di sini apa? Nah, bisa diartikan seperti ini, birrul walidain atau silatu menyambungkan silaturahmi dengan orang tua. Albir juga kadang suka dikaitkan dengan kata-kata takwa gitu ya. Pada saat ini albir bisa diartikan ini menurut pensyarah menjalankan konsekuensi keimanan dan berakhlak mulia. Nah, sedangkan takwa menjauhi segala yang Allah larang ya, baik kekufuran, kefasikan, kemaksiatan gitu seperti itu. Nah, kemudian pensyarah juga menjelaskan bahwa husnul khuluq atau berakhlak baik ini bisa jadi kepada manusia, husnul khuluq di sini gitu ya. Bisa jadi juga kepada Allah. Nah, berakhlak kepada Allah intinya menjalankan segala kewajiban yang diberikan oleh Allah dan menjalankan sesuatu yang disunahkan oleh Nabi gitu, meninggalkan apa-apa yang diharamkan, juga meninggalkan apa-apa yang dimakruhkan. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi pribadi yang memiliki husnul khuluq, nah husnul khuluq baik kepada manusia, baik kepada Allah. Nah, ini yang paling utama kepada Allah itu tadi apa yang Allah wajibkan kita kerjakan, apa yang disunahkan oleh Rasulullah kita lakukan, apa yang Allah haramkan kita tinggalkan, dan apa yang Allah benci, mudah-mudahan kita bisa meninggalkannya. Nah, selanjutnya di sini juga akan kita lihat yang apa sih yang dimaksud dengan wakarihta, engkau tidak suka ayat apa tadi wakarihta ayat toli alaihin nas ya. Wakarihta bahwa apa sih yang dimaksud dengan ismu dosa itu definisinya adalah tadi maha kafi sadarika wakarihta ayat toli alaihin nas, bahwa ismu itu adalah apa yang bisa membuat hati gelisah ya, apa yang bisa membuat hati galau, gelisah gitu, dan kamu tidak suka hal itu diketahui nampak di hadapan manusia. Nah, yang dimaksud dengan ini ya tidak suka jika dosa nampak di sisi manusia. Manusia yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berilmu dan paham agama. Kalau yang melihatnya sama-sama ahli maksiat, maka tidak akan ada rasa seperti itu gitu. Jadi yang dimaksud dosa itu ketika seseorang berbuat apa gitu ya, kemudian manusia itu wakarihta ayatoli alaihinnas, orang itu benci gitu ya atau tidak suka dengan apa yang dilakukan. Standarnya bukan manusia secara keseluruhan, tapi orang yang berilmu, orang yang tafaqquh fiddin, orang yang paham agama. Karena kalau yang sama-sama suka maksiat, maka tidak akan ada rasa karihta gitu, nggak suka dengan
perbuatan seperti itu. Jadi hadis ini menunjukkan dorongan untuk berakhlak mulia, dan dari hadis ini juga bahwa dosa itu punya 2 tanda nih. Al-itsmu itu punya 2 tanda. Jadi ada tanda internal dari diri kita sendiri bahwa jiwa merasa tidak tenang gitu. Ketika melakukan sesuatu itu hati kita nggak tenang gitu. Dan juga ada tanda eksternal, yaitu ketika tidak senang dilihat oleh orang lain dan takut mendapat celaan mereka. Nah, orang yang punya fitrah baik tentunya akan malu untuk berbuat dosa dan malu untuk menampakkannya gitu ya. Tidak seperti ya yang memang terbiasa dengan maksiat. Nah, seperti itu. Nah, sudah Bapak Ibu, untuk takhrijnya sudah, kemudian untuk faidah hadisnya sudah. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan rasa benci oleh Allah ya terhadap al-itsmu, dan mudah-mudahan kita diberikan wahabbaba, kita diberikan untuk rasa cinta ya terhadap albir, terhadap hal-hal baik, dan kita dijauhkan dari Allah dari berbagai ismu atau sesuatu yang menggelisahkan hati kita dan sesuatu yang memang benci dilihat orang lain. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Bunda Dr. Penti atas pemaparan hadis pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya untuk dapat mengamalkannya. Amin. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian berakhirlah kajian kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Katsira kepada Kang Asep, Bunda Yati, Bunda Zura, Bunda Dr. Penti dan seluruh partisipan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke semuanya. Saya izin menutup. Recording stopped.